Halo, selamat sore, teman-teman. Suara saya kedengar Selamat sore, Bapak. Agak putus-putus, Pak, suaranya. sore ya? Agak putus-putus. Oke, sekarang gimana? Ya, sudah hadir semua? Udah, Pak. Ya, oke. Em, Nurmaya ya ini ya. Eh, PJ-nya. Nurmaya udah hadir? Kayaknya Ya, PJ-nya Bapak. malah belum. Iya, sebagian banyak yang belum Belum cetak. ya? Pak. Oh, gitu. Ya sudah. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Sore ini kita pertemuan pertama, kita masih bahas tentang kontrak perkuliahan. Pembahasannya tentang spesialat dan terminologi beberapa penyakit ya tentunya ya. Untuk yang biasa di apotik, harusnya ini materi yang simpel karena udah obat-obatannya udah di luar kepala tuh. Udah yang pernah di apotik atau rumah sakit tuh udah tahu obat-obatan yang dipakai, obat-obatan yang digunakan. Karena nanti di dalam perkuliahan ini kita akan teman-teman tentunya ya nanti akan lebih banyak membahas tentang sediaan obatnya dan juga nama dagang dari obat tersebut. Jadi lebih banyak ke sana. Kalau basic knowledge-nya atau fisiologinya nanti tetap disiapkan oleh teman-teman sendiri ya. Hari ini saya akan share dulu untuk kontrak perkuliahannya. Sudah kelihatan coding ya? Iya, internetnya kurang stabil nih. Kelihatan ya? Sudah, Sudah kelihatan? Pak. Sudah ya? Oke. Saya soalnya lagi di dekat gedung yang agak tinggi di parkiran. Kayaknya sinyalnya kalau putus bilang ya. Oke, ini specialite dan terminologi. Kita pertemuannya berarti di sekarang Selasa ya. Terus saya rubah yang di sini. Ini masih menggunakan yang sebelumnya kayaknya. Tadi rubah. Nah, iya ya ini benar yang lalu nih. Nanti kita sama aja ya teman-teman ya untuk kontrak perkuliahannya ini. Nanti ada beberapa pemahaman-pemahaman yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama tentang obat antasida. Jadi pertemuan minggu depan kita udah bahas tentang obat antasida, kemudian pemahaman tentang obat batuk selanjutnya, pemahaman tentang obat diare, obat konstipasi, dan juga tentang asma serta kardiovaskular. Jadi ini ada beberapa obat-obatan atau pemahaman tentang penyakit yang nanti teman-teman akan eh, ini ya akan dapatkan atau nanti juga masing-masing kita tetap student centris ya. Jadi teman-teman yang membuat materi-materinya nanti terkait dengan ini, kemudian nanti dipresentasikan di minggu depan. Nanti setelah itu saya akan share materi yang saya punya untuk dijadikan sebagai materi buat pembelajarannya nanti ya. Itu kemudian kita kalau lihat di sini kan ada 18 atau kurangi 2 jadi 16. Harusnya pas buat 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 4, itu cukup tuh. 4 orang nanti pembahasannya tentang obat-obatan ini. Kemudian setelah itu kita UTS, setelah itu lanjut dengan materi-materi berikutnya, yaitu pembahasan tentang obat kontrasepsi, pembahasan tentang obat anemia, bahan medis habis pakai. Jadi tidak hanya obat-obatan, tapi juga bahas tentang alat kesehatan. Di alat kesehatannya apa aja nanti tentang alat kesehatan habis pakai atau BMHP. Contohnya apa kalau yang habis pakai ini, begitu pakai buang apa?
Pak. Jarum suntik. Kulit, ya. Kulit kan sekali pakai buang. Masker, ada nggak masker orang dipakai lagi? Nggak ada ya. Nah itu sekali pakai buang. Perban dipakai sekali buang, ya itu nanti kita bahas di situ. Pemahaman tentang alat kesehatan yang habis pakai. Kemudian juga pemahaman tentang peralatan-peralatan yang diinfus, infus setnya dan yang lain-lain. Dan terakhir nanti pemahaman tentang peralatan pisau, operasi ya, khususnya dan juga alat-alat ortopedi. Itu nanti akan kita pembahasan sampai dengan selesai. Baru diharapkan nanti di akhir Desember kita sudah selesai itu semua materinya untuk 14 kali pertemuan. Untuk aturan-aturan yang lain sama sih kurang lebih ya, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan dari kriteria penilaian, kemudian juga kehadiran ya, yang lain kehadiran di Zoom tentunya bukan offline, tapi kehadiran di Zoom nanti akan seperti apa. Harapannya sih teman-teman memungkinkan untuk di on cam ya. Nah, saya berikan contoh salah satu materi yang nanti teman-teman coba create ya. Ini contoh saya sampaikan tentang spesialis obat gangguan pencernaan misalnya. Ini saya share screen dulu. Nanti kan minggu depan kita ngomongin tentang obat-obatan antasida. Kalau bicara antasida berarti tentang obat gangguan pendengaran ya, pencernaan, gangguan pencernaan. Jadi dari obat gangguan pencernaan ini teman-teman buat seperti biasa. Obat sistem pencernaan itu apa aja sih? Kemudian obat-obat untuk terapi-terapinya apa aja? Antasida itu apa sih? Gitu-gitu ya. Obat ulkus apa? Pokoknya apapun yang teman-teman temukan untuk antasida ini yang related dengan gangguan pada fungsi pencernaan atau lambung misalnya, itu boleh disebutkan. Nah, pada akhirnya nanti teman-teman beruji produknya serta produsennya. Jadi untuk yang tadi saya katakan di awal, kalau yang kerja di apotek, rumah sakit, ini udah di luar kepala. Tapi buat teman-teman yang masih belum pernah di apotek, tapi pernah di industri atau belum pernah di manapun, ini kan bisa menjadi pembelajaran. Oh, ternyata dengan zat aktif ini sedianya seperti ini ya. Jadi kalau orang nanya yang berapa mili ranitidinnya, saya maunya yang paten aja deh. Oh, yang paten adanya dari Kalbe. Namanya apa? Namanya Rantin. Kayak gitu kurang lebih. Apalagi yang dari yang lain, nanti teman-teman lengkapin nama-nama produknya, produsennya apa, kemudian bentuk sediaan obat-obatannya apa. Ini kan ngomongin tentang antagonis reseptor H2, ranitidin, simetidin, famotidin. Bagaimana dengan yang lain? Ini ada lagi pelindung mukosa analog prostaglandin, ada sukralfat, ada misoprostol, eradikasi Helicobacter pylori, ini Helicobacter ya, bukan Jelico. Itu obat-obatannya apa? Itu nanti teman-teman lengkapi. Jadi dalam perkuliahan ini lebih banyak bicarakan tentang obatnya, sediaannya, mereknya, kemudian juga produsennya apa. Kemudian yang lain obat mual muntah, karena itu dengan gangguan sistem pencernaan juga, apa golongan obat-obatannya apa, golongan antagonis H1, golongan antagonis serotonin. Nanti sebutkan bentuk sediaan obatnya dan juga nama produk serta produsennya. Jadi setiap pertemuan fokusnya kepada ini ya, untuk specialite. Ini obat anti diare macam-macam ya, absorben, kaolin, atapulgit. Nanti silakan teman-teman lengkapi ya. Kurang lebih di specialite itu yang dibahas ya. Jadi nggak kalau yang lalu kan kita lebih bahas tentang farmakoterapinya. Saya ingat kelas ini kan farmakoterapi sebelumnya. Farmakoterapi yang kita menilai ada obat-obatan yang diresepkan. Kalau sekarang kita lebih kepada bentuk sediaan dan juga kekuatan serta nama paten serta nama produsen obat-obatannya. Kurang lebih itu teman-teman ya. Nanti silakan PJ untuk membuat kelompok. Jadi kelompoknya kalau ada 16 orang ya sudah, nanti dibagi 4 aja, 4 kelompok, 4-4. Nanti pastikan minggu depan uh, dari kontrak misalnya minggu depan yang maju adalah antasida misalnya ya. Walaupun yang maju antasida, tapi yang buat berikutnya yang untuk obat batuk, obat diare dan juga konstipasi itu juga sudah mempersiapkan. Jadi udah selesai semua. Bukan berarti yang terakhir
yang duluan maju dia sendiri yang ngumpulin nggak, tapi yang kelompok lain juga minggu depan aja sekalian. Oh ya, informasi spesialis obat atau pakai memes atau sekarang internet juga banyak ya, nggak perlu buku, teman-teman bisa cari tuh di nama dagangnya apa, nama patennya apa, itu semua bentuk pilihannya apa, yang lainnya juga sama. Kita ngomongin tentang alat kesehatan itu baru tuh udah mulai ranahnya berbeda ya. Selama ini fokusnya ke obat, udah tahu obat-obatannya, tapi begitu masuk ke alat kesehatan, ini kan ranahnya perawat nih. Tapi sebagai farmasis, tentu juga harus tahu bentuk sediaannya seperti apa. Kalau bisa lebih penjabarannya lebih luas nanti itu tentang alat kesehatannya ada. Kalau suaranya putus-putus lagi. Sekarang gimana? Masih putus-putus. Lumayan putus-putus, Sekarang udah Pak. jelas? Lumayan putus-putus. Sekarang udah jelas Udah, suaranya? Pak. Udah jelas, Pak. Jadi kelompoknya itu kalau kita 23 jadinya Udah dibagi jelas. berapa kelompok, Pak? Oh, kalau total 23. Kalau kita kan satu kali pertemuan sebelum UTS ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau 23 bisa empat, satu kelompok tiga tuh. Ya nggak? Ad, Ya nggak sih? gimana, Pak? Kalau Kan, 24 kan rata tuh. Empat, empat, empat. oh iya, iya, Pak. Satu kelompok 3 orang ya, Kan Pak. materinya ada enam, enam materi. Enam materi. Iya. Kalau semuanya empat, 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 24 kan? Tapi karena ada satu kelompok yang tiga, kan gitu Iya, kali benar, Pak. pasnya. Empat, empat kali ya. Iya, Pak, 4. Total sih 24 kasih. Oh, udah pas banget tuh udah. Ke 24 ya sudah langsung aja. 24 berarti dibagi 4, dibagi 6 kelompok, berarti satu kelompok 4 orang. Selesai itu sampai dengan UTS ya. Nanti setelah UTS nanti lanjut lagi. Jadi satu kelompok kebagian kali, 2 kali dalam pertemuan ini. Ya, gitu. Iya, Pak. Tugasnya dikumpulin di mana, Pak? Tugasnya nanti saya buatkan di e-learning. E-learning udah bisa dibuka belum sih? Belum tahu ya? Belum tahu, Pak. Google Drive aja, Pak, boleh gak? Belum buka-buka lagi. Kalau Google Drive boleh, nanti kasih saya linknya. Ya, oke, Pak. Soalnya PJ-nya masih belum cetak KRS, Pak. Oh iya. Ya udah, nanti pakai G Drive dulu nggak apa-apa. Nanti kan bisa di-upload belakangan. Dan yang penting di G Drive itu udah lengkap, nanti kan bisa dipresentasikan. Metodologi penelitian udah mulai juga ya, kelas ini ya. Iya, Pak. Baru mulai semester ini. Oh, oke, tahun depan udah mau skripsi juga ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Udah sih, Pak. Jangan lupa absen ya, Pak. Iya, absen ya. Bentar. Oh ya, udah dibuka.
Diah Ayu ada? Hadir Bapak. Oke, Mala, Hadir, Pak. Yulita, Hadir Bapak. Anissa, Hadir. Rafelina, Hadir Pak. Ayodhya, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Azahra, Hadir Pak. Salsabila, Tadi ada, Pak, terus keluar lagi di jalan, Pak. oke, Mutiara, Hadir Pak. Nia, Nia Mulyani ada? Di Nia partisipan Mulyani hadir Pak. Ada. Oke. Septia Wafa, hadir, Pak. Indah, Hadir Pak. Siti Askia, Hadir, Pak. Ilmi, Hadir, Pak. Deli, Hadir, Pak. Ilvi. Hadir Bapak. Berarti udah semua ya? 17 berarti. 17, 19, oh ya, oke. Oke, saya save dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Cukup ya? Kalau nggak ada, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Nanti saya kirimkan ke PJ-nya ya untuk kontrak perkuliahan supaya nanti teman-teman bisa persiapkan. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir, Pak. Oke, ini semua izin ya. Oke, Terima kasih. Bapak.